apa yang disebut dengan prioritas 4+1, 4+1 dengan beberapa urutan secara detailnya, itu menggambarkan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dalam prioritas 4+1 misalnya itu ya, ditekankan sekali penekanannya di dalam hal masalah diplomasi ekonomi. Jadi diplomasi ekonomi bagaimana para diplomat yang ada di seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri bisa memberikan dampak secara langsung, dan itu memberikan menjawab dari kebutuhan masyarakat. Menarik sekali apa yang diuraikan di dalam buku tersebut, misalnya soal perdebatan antara diplomasi bilateral dan multilateral. Ya, ini memang yang menjadi salah satu sorotan saat ini. Misalnya saja ketika pada periode pertama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo, mungkin juga presiden sebelumnya juga melakukan hal yang sama. Belum pernah beliau ini hadir di dalam sidang umum PBB. Pernah sekali yang pernah kita ingat adalah ketika dunia dilanda pandemi. Ketika Bapak Presiden memberikan pidato di sidang umum melalui konferensi video secara virtual. Tapi beliau secara langsung belum pernah hadir di dalam sidang umum. Banyak kalangan melihat ada semacam keengganan gitu ya, ada semacam keengganan dari pemerintah kita untuk mengikuti secara lebih serius diplomasi multilateral. Akan tapi dari buku yang ditulis oleh Bapak Djumala ini memberikan penjelasan secara gamblang bahwa diplomasi multilateral pun itu tidak kalah pentingnya dengan diplomasi bilateral. Diplomasi bilateral sering dianggap sebagai diplomasi yang langsung memberikan hasil instan ya, dalam bentuk apa yang disebut dengan trade, tourism and investment, perdagangan, investasi dan turisme. Kan tapi multilateral memang tidak bisa secara langsung menghasilkan seperti diplomasi bilateral, akan tapi seperti yang diuraikan oleh Bapak Djumala, ternyata ada di dalam aspek-aspek diplomasi multilateral itu yang memberikan dampak langsung. Andai kata kita, pemerintah kita, diplomat kita itu jeli memanfaatkan itu dalam bentuk capacity building. Dengan jelas sekali itu diuraikan misalnya dalam kasus diplomasi di Badan Energi Atom Internasional ya, yang kebetulan Bapak Djumala menjadi perwakilan kita di sana. Itu saya kira yang hal yang menarik, dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa sebagai satu kumpulan tulisan ini saya melihat apa yang ditulis oleh Bapak Djumala dalam rentang waktu yang lama itu memberikan penjelasan yang cukup jelas bagi pembaca, bagi warga untuk memahami kebijakan luar negeri Indonesia. Misalnya saja mengapa para diplomat sekarang dituntut atau ditarget untuk mencapai tadi prioritas-prioritas yang sudah disebutkan tadi. Kami di Desk Internasional Kompas secara reguler tiap akhir pekan biasa mengadakan pertemuan webinar dengan perwakilan-perwakilan kita di luar negeri, itu mendengar langsung jadi apa yang diuraikan dalam buku ini. Jadi dalam suatu pertemuan misalnya kami mendengar bahwa diplomat sekarang itu mau nggak mau harus terjun ke lapangan, belusukan istilahnya ya. Bahkan untuk di daerah-daerah rawan di wilayah tugas yang termasuk dalam kategori rawan pun itu mau nggak mau itu harus dilakukan. Di era pandemi seperti sekarang ini yang kami dengar cerita dari beberapa diplomat kita. Misalnya di suatu negara karena situasi yang ada, ya para diplomat ini harus dilengkapi dengan senjata sampai sedemikian. Juga harus melakukan perjalanan sampai berapa 400 km ya di tengah situasi yang tidak aman untuk menemui komunitas-komunitas di luar negeri. Ya tadi dalam rangka untuk mewujudkan target, mewujudkan sasaran diplomasi yang membumi ini. Jadi memang tidak saat ini sudah bukan eranya lagi tadi yang disebut oleh Bapak Djumala bahwa para diplomat ini satu kelompok yang elit, dan begitu juga aktivitas kegiatan diplomasi ini sekarang bukan lagi menjadi wilayah yang dilakukan oleh para diplomat kita.
beberapa duta besar yang pernah saya temui juga mengatakan hal yang sama, bahwa ketika warga berkiprah atau bergerak dengan membawa nama Indonesia, maka itu secara tidak langsung juga sudah menjadi diplomat, menjadi duta besar. Para aktivis kemanusiaan dan juga perwakilan-perwakilan yang non pemerintah di luar negeri itu justru kadang di dalam beberapa negara itu lebih dikenal daripada duta besarnya, sehingga seorang duta besar yang pernah kami ikut dalam pertemuannya mengatakan bahwa justru mereka itulah yang menjadi duta besar sebenarnya. Saya kira itu yang ingin saya garis bawahi dari penerbitan buku Bapak Jumala ini. Memang sebagai sebuah kumpulan tulisan tidak bisa dihindari, kadang terjadi perulangan, dan kalau misalnya tidak mengherankan, ada juga beberapa tulisan yang ditulis dalam bahasa Inggris, mungkin secara konten itu ada sama antara yang edisi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ini saya memahami karena ini untuk audiens yang berbeda. Satu untuk pembaca di Indonesia, yang satu lagi untuk pembaca luar negeri. Jadi kalau boleh saya ingin memberikan masukan terhadap buku ini, saya kira buku ditulis dengan kajian yang sangat komprehensif dan luas ini tidak sempurna andai kata tidak dilengkapi dengan bibliografi atau kepustakaan. Jadi saya kira dengan salah satu pertanyaan dari pembaca mungkin yang muncul setelah membaca buku ini adalah kira-kira buku-buku apa saja yang dibaca oleh Pak Jumala sampai menghasilkan tulisan seperti ini. Mungkin untuk penerbitan berikutnya ini bisa ditambahkan tentang kepustakaan atau buku-buku yang dibaca oleh Pak Jumala, bukan hanya untuk menjawab pertanyaan tadi, tapi juga bagi pembaca yang ingin mendalami dalam satu isu tertentu. Dan tambahan kedua, seperti tadi sudah disampaikan, setelah mungkin Bapak Jumala nanti purna tugas, saya kira kesempatan yang sangat luas untuk bisa menulis lebih luas lagi tentang diplomasi kita. Syukur-syukur seperti yang tadi saya sempat melirik di dalam salah satu kolom pertanyaan adalah kira-kira isu-isu yang mungkin sensitif ketika ditulis waktu Bapak Jumala masih bertugas sebagai diplomat. Jadi saya kira kesempatannya itu nanti akan terbuka setelah Bapak purna tugas, dan kami tentu sangat menunggu itu. Ini seperti yang dilakukan, saya kira yang pernah ditulis oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, Pak Martin Natalegawa, ketika menguraikan secara detail, liku-liku sampai sedetailnya tentang diplomasi di ASEAN gitu kan, itu sangat buat kita menjadikan gambaran yang cukup clear. Hal-hal yang ketika Pak Jumala sensitif atau merasa sensitif untuk menyampaikan, saya kira sudah tidak ada beban lagi. Saya kira itu, Mbak. Ini dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sukses. Semoga buku yang sudah tulis ini memberikan manfaat yang sebesar bagi pembaca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Om atas pandangannya. Mungkin saya sedikit merangkum sedikit ya dari pembahasan kita kali ini, yakni kenapa sih muncul diplomasi membumi? Karena di latar belakangnya adanya mispersepsi terhadap diplomasi. Dan diplomasi membumi itu apa sih? Diplomasi membumi itu adalah memberikan manfaat konkret dan tidak berjarak dengan kepentingan rakyat gitu. Dan diplomat itu juga harus menyampaikan atau membumikan isu-isu global kepada masyarakat lokal. Demikian juga sebaliknya, harus menyampaikan isu-isu lokal kepada masyarakat global gitu. Jadi diplomasi membumi ini cepat merespon terhadap kebutuhan masyarakat. Baik, Sobat Buku Kompas, kita telah masuk pada sesi tanya-jawab. Mungkin saya akan pilihkan pertanyaannya. Banyak sekali nih Pak. Pertanyaannya lebih dari 48 di kolom Q&A dan juga kolom chat. Jadi ini mungkin kira-kira kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Buku Kompas yang belum bisa terjawab, apakah Bapak bersedia untuk menjawabnya di media sosial? Nanti akan kami berikan kepada Pak Jumala. Dengan senang hati, silakan. Oke, siap. Pertanyaan yang pertama nih Pak, dari Eko Muhammad Fitrianto. Eko Fitrianto ini mahasiswa Ilmu Manajemen UGM. Bagaimana bentuk kebijakan diplomasi membumi terkait dengan dinamisnya situasi pandemi? Karena isu pandemi ini bukan menjadi isu global,
melainkan juga bukan hanya isu regional, melainkan juga isu global. Nah, kira-kira bagaimana menjalin diplomasi pada setiap negara seperti kerjasama dan meminta bantuan? Karena tentu setiap negara memiliki kepentingannya sendiri-sendiri, di samping juga kerepotan dalam menangani situasi di dalam negeri masing-masing. Silakan Pak, ini terkait isu yang sangat dekat sekali dengan kita saat langsung aja ya. Silakan ini ya, Pak. langsung supaya nggak lupa. Ya, terima kasih Mas Eko, UGM. Gimana kaitan atau contoh diplomasi membumi di dalam kasus pandemi? Saya ambil contoh saja. Diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dengan menjadi salah satu chairs dari program yang namanya COVAX di bawah naungan WHO. Menlu menjadi salah satu ketua bersama program COVAX WHO bersama dengan Menteri Kesehatan Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia. COVAX ini adalah program di mana mengumpulkan semua resources dari seluruh negara untuk pengadaan vaksin. Kemudian vaksin ini dialokasikan kepada the needy countries, negara-negara yang membutuhkan. Jadi Indonesia di situ dengan diwakili oleh Ibu Menlu berperan sebagai distributor, sebagai kolektor dana yang masuk ke WHO, kemudian dibagikan ke negara-negara yang membutuhkan. Nah, karena kita menjadi ketua, leverage kita naik dong. Jadi jangan heran jika Indonesia cepat dan dalam waktu singkat bisa mendapatkan vaksin. Sudah berapa puluh juta kita dapat. Nah, disinilah menunjukkan bahwa diplomasi vaksin yang dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, CQ, Ibu Menteri Luar Negeri, itu memudahkan Indonesia mendapat vaksin dan dialokasikan ke masyarakat kita, dan vaksin ini bermanfaat bagi rakyat. Bermanfaat bagi rakyat inilah yang disebut dengan diplomasi membumi di dalam bidang vaksin. Itu line of thought. Jadi contohnya diplomasi vaksin yang memberikan manfaat pada rakyat dalam berupa vaksin gara-gara akibat dari leadership Bu Menlu di program COVAX WHO. Coba kalau kita nggak jadi ketua, nggak dianggap orang. Nah, disinilah diplomasi multilateral WHO, kemudian kita bisa to focus our target. Fokus our target adalah mengallocate vaksin dari seluruh negara. Ya, kita dapat AstraZeneca, dapat Sinovac, dapat Pfizer, dapat apa lagi, dapat semua. Kita dapat karena leverage factor kita kuat sebagai ketua. Kita bagikan kepada rakyat dan kita banyak sekali dapat sekarang. Dan itulah yang disebut diplomasi membumi dalam sektor vaksin. Gara-gara kita jadi ketua. Kira-kira gitu Mas Eko. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Ibu Halidah Hatta. Ibu atau Bapak ini? Sebentar. Oh, Mbak Halidah. Prof. Dr. Ari, politik luar negeri bebas aktif yang dicanangkan Bung Hatta, gimana tuh? Semantik belakang juga? Pas banget, saya mau nulis ini nih terkait hal itu. Silakan Prof. Ari, tanggapannya. Terima kasih. Nyangkut juga tantangan saya, Pak Jumala. Provokator. Jadi begini, Bu Alida, kalau values itu kita harus junjung tinggi. Karena walau bagaimanapun, kita tidak bisa bergerak di dalam satu arena yang namanya sistem internasional yang sifatnya anarki, kalau kita nggak punya values. Jadi founding father kita, baik Pak Hatta maupun Bung Karno, itu sudah luar biasa membuat platform buat kita. Bahwa sebagai bangsa yang besar, di mana kita kemampuannya masih terbatas, walaupun kita besar, ya mau tidak mau kita harus memilih. Ya. Di antara dua karang itu, ya harus bisa terengkuh dua-duanya. Yaitu apa? Ya bebas aktif. Ya. Yang saya kritik itu bukan persoalan values-nya. Saya sepakat dengan Pak Jumalang. Jangan berubah values itu. Itu sudah mendarah daging di kita. Walaupun ada orang yang mengkritik. Kita kalau selalu bebas aktif,
kita nggak bisa apa-apa. Di embargo senjata kita mati, ya nggak apa-apa. Kita pernah baik gitu ya. Contoh misalnya. Dan kita juga tidak kaku, fleksibel di dalam menjalankan atau implementasi kebijakan luar negerinya. Waktu zaman Soekarno, kita ke timur, sehingga senjata banyak dari timur. Dan kita waktu itu top di Asia Tenggara. Bahkan di Asia itu ditakuti gitu ya. Tapi karena kita membutuhkan pembangunan, membutuhkan investasi, pada waktu zaman Orde Baru, kita ke Barat gitu ya. Karena yang punya uang Barat, nggak apa-apa. Tapi itulah fleksibilitas kita gitu. Itulah kata Pak Hatta itu, ya kita berombang-ambing aja terus seperti itu. Nggak apa-apa. Yang penting kita adalah tidak pernah bisa menyatakan diri menjadi sekutu orang lain dan di bawah orang lain. Itulah yang disebut oleh Pak Jumala sebagai visi kita, yaitu Trisakti, kemandirian kita. Itu harus tetap diteguhkan oleh kita, oleh siapapun presidennya. Ya, walaupun dengan gaya ataupun stylenya masing-masing, saya masih menghargai itu. Yang saya kritik adalah bahwa penggunaan kata politik luar negeri itu, waktu zaman dulu, memang penerjemahannya itu masih terbatas, ya. Sehingga semua apa-apa itu politik luar negeri. Padahal di dalam kancah sekarang yang namanya foreign policy, mau Amerika, mau Cina, mau Rusia, sudah tidak diisi lagi politik semata. Di situ ada urusan ekonomi, Pak Jumala aja urusan nuklir, urusan segala dan sebagainya. Seabreg gitu. Makanya kata-kata itu menjadi penting, meaning making itu penting. Jadi kalau zaman dulu, waktu zaman Perang Dingin, kata politik luar negeri itu oke, masih relevan. Walaupun bagi saya terjemahannya tetap salah gitu. Harusnya ya sekarang kebijakan luar negeri saja, karena dalam bahasa Inggrisnya juga adalah foreign policy, bukan foreign politics itu. Nggak ada saya referensinya, nggak pernah nemu gitu.